Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para sahabat sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah atas segala ridho dan izin darinya lah maka kita semua dapat berjumpa kembali pada channel YouTube Anto Al-Hikmah ini. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam limpahan rahmat, kasih sayang serta ampunan darinya, dan juga mudah-mudahan kita semua selalu diberikan perlindungan, selalu diberikan keberkahan di dalam rezeki, serta dimudahkan segala urusan-urusannya, dan diberikan kesehatan baik secara jasmani maupun secara rohani. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para sahabat sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan suatu keilmuan yang dinamakan dengan ilmu diam atau ilmu menang. Ilmu diam adalah ilmu yang tidak menggunakan gerakan sama sekali di dalam aplikasinya. Ilmu ini sebenarnya ilmu tapa mendem yang biasa dilakukan oleh orang-orang pada zaman dahulu, yaitu berpuasa sambil dikubur seperti orang mati. Karena sekarang zaman sudah modern, maka kita ambil hakikatnya saja, atau daya energi dari ilmu tapa mendem tersebut, yaitu ilmu diam. Ilmu diam ini adalah ilmu dari hakikatnya ilmu, puncak dari segala keinginan, batas dari sebuah doa, di mana dalam penggunaan ilmu ini semua jasad atau fisik kita tidak dilibatkan sama sekali, baik gerakan tangan, mata, lidah, dan anggota tubuh yang lainnya, semuanya harus dihentikan atau kita diamkan selama kita menggunakan ilmu ini. Karena pada saat anggota tubuh fisik diam, disitulah letak hakikat rasa manusia atau hakikat dari jiwa kita akan menuju pada Allah, atau kembali di mana asal usul jiwa itu ada. Dan pada saat diam, maka bila kita menghendaki berdoa atau berharap atau menginginkan segala sesuatu akan diijabah oleh Allah. Apapun yang kita inginkan akan tercapai, karena yang memerintah atau yang mengutarakan sebuah keinginan adalah rasa dan jiwa itu sendiri, bukan jasad atau pikiran kita. Ilmu ini sangat berbeda dengan ilmu-ilmu gaib pada umumnya, di mana pada ilmu gaib yang lain kebanyakan masih menggunakan gerakan pembacaan mantra atau melibatkan daya energi getaran kekuatan gaib untuk pengaplikasikannya. Tapi dalam ilmu ini justru malah sebaliknya. Kita tanpa menggunakan gerakan apapun, bahkan pada saat berdoa atau membaca mantra sekalipun, harus di dalam hati dan lidah pun tidak boleh bergerak. Atau pada saat kita aplikasi ilmu diam ini, kemudian kita digigit nyamuk atau anggota tubuh kita gatal, kemudian kita garuk, maka dikatakan gagal dalam penggunaan ilmu ini. Intinya dalam penggunaan atau pengaplikasikan ilmu ini, kita tidak diperbolehkan menggerakkan bagian tubuh sedikit pun. Bahkan mata sekalipun tidak boleh kita buat melihat kiri atau kanan. Setelah Anda diam, maka Anda baca mantra kunci dalam hati tanpa hitungan, lalu utarakan apa yang menjadi niat Anda. Membaca mantra atau mengutarakan niat dan tujuan harus diam, tanpa suara, dan tanpa menggerakkan mulut atau lidah kita. Ilmu ini bisa kita gunakan untuk apa saja, bisa untuk pelarisan, kebal, kerejekian, kesuksesan, penyembuhan tanpa menyentuh yang sakit, atau penyembuhan jarak jauh, cukup pada niat saja. Bisa untuk memperdalam keilmuan atau apa saja keinginan Anda, hajat Anda, terutama yang berat-berat atau di mana ini adalah jalan yang terakhir atau sudah tidak ada jalan lagi, maka Anda bisa menggunakan ilmu diam ini.
Dan apapun keinginan dan hajat Anda insya Allah akan terwujud selama Anda bisa benar-benar diam pada saat pengaplikasian ilmu ini. Tapi bila masih ada gerakan sedikit pun dalam pengaplikasian ilmu ini, maka dinyatakan gagal atau batal di dalam penggunaan ilmu ini. Sekarang akan saya jelaskan cara pengaplikasian ilmu ini untuk segala macam hajat. Caranya yaitu Anda duduk yang tenang, santai, bisa di mana saja. Yang penting Anda bisa tenang, santai, rileks, bisa duduk atau meditasi, bisa bersandar atau boleh juga sambil tiduran. Lalu Anda bacalah mantra ini tanpa hitungan minimal selama 15 menit, dan kemudian Anda bayangkanlah apa yang menjadi keinginan Anda atau apa yang menjadi hajat Anda. Cukup di dalam hati semuanya, dan Anda jangan menggerakkan mulut atau lidah sedikit pun. Setelah itu lupakanlah apa yang Anda harapkan. Bila Anda untuk penyembuhan, maka Anda cukup Anda bayangkanlah si sakit, dan bayangkan juga katakan si A sembuh dari sakitnya setelah meditasi ini. Maka sebuah keajaiban akan benar-benar terjadi, kesembuhan bagi yang sakit bila kita benar-benar kepepet dalam menghadapi suatu masalah besar, atau ketika kita menghadapi suatu masalah yang besar, maka Anda cukup lakukan duduk, meditasi diam, atau ketika Anda ingin uang dan lain-lainnya, semuanya akan terjadi, bisa langsung terjadi pada saat Anda berhenti ritual, atau setelah beberapa jam kemudian setelah Anda melakukan aplikasi daripada ilmu ini. Bila ingin mengisi barang atau terisi dengan energi gaib, khodam dan lain-lain, cukup Anda diam, bayangkan apa yang Anda inginkan, maka akan terjadi sama persis seperti apa yang Anda pikirkan di dalam hati. Katakan untuk hajat ilmu apa atau penyempurnaan daripada ilmu apa. Bila kita gunakan untuk mengisi suatu benda atau mengisi minyak, air, batu dan lain-lain, caranya cukup kita pegang benda tersebut atau kita tempelkan telapak tangan pada tutup botol bila itu minyak atau air. Lalu diam, baca mantra dalam hati. Ingat, jangan ada gerakan apapun dalam aplikasi atau penggunaan ilmu ini. Bila masih ada gerakan, maka hentikan dulu, nanti dilanjut lagi atau diulang lagi. Ilmu ini juga bisa untuk penyempurnaan ilmu-ilmu gaib yang sudah kita pelajari, atau ingin mendapatkan petunjuk atau bimbingan dari gaib dengan ilmu ini, maka caranya Anda niatkan saja. Silakan Anda aplikasikan sesuai keinginan atau sesuai kebutuhan Anda. Berikut ini adalah mantra atau doanya yang perlu Anda lafalkan. Innaka wal yatalataf kun fayakun. Apabila ilmu ini kita gabung dengan keilmuan lain atau dengan mantra yang bacaan yang lainnya, sebaiknya mantra atau ilmu yang kita gabung kita baca terlebih dahulu. Setelah itu baru kita sambung dengan ilmu ini. Jadi ilmu ini kita jadikan sebagai penutup daripada semua kerangkaian keilmuan atau mantra ritual yang kita lakukan. Demikianlah penjelasan mengenai keilmuan ini. Mudah-mudahan bisa difahami dan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.